Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pendeta pada suatu waktu bertemu dengan seorang pengusaha sabun. Tatkala sedang berjalan-jalan mereka berdua, sambil bercakap-cakap pengusaha itu bertanya kepada penginjil ini. Injil yang Anda beritakan tampaknya tidak akan begitu berguna, karena masih banyak orang yang jahat berkeliaran. Bukankah Anda melakukan penginjilan itu adalah sia-sia? Pendeta tersebut mengamati seorang anak kecil di dekat mereka sambil berjalan untuk merenungkan apa yang harus dia kasih jawaban kepada ocehan sang pengusaha tersebut. Anak-anak tersebut sedang membuat kue-kuean dari lumpur. Dan akhirnya mereka berlumpur-lumpur bermain dengan begitu ceria. Memperhatikannya sekujur tubuh mereka anak-anak itu kotor semuanya. Lalu ia berkata kepada pengusaha itu, sabun Anda juga tidak begitu berguna karena masih banyak kotoran bagi anak-anak atau bagi manusia di dalam dunia ini. Lalu pengusaha itu berpikir sejenak dan menjawab, ya memang, justru sabun itu baru berguna apabila orang memakainya dan menggunakannya. Lalu sang pendeta pun menyahut dengan berkata, tepat, itu adalah pendapat yang sangat benar. Demikian juga dalam firman Tuhan. Jikalau hanya didengar tanpa dilakukan, itu adalah sia-sia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam nats kita dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kekristenan Anda tidak berarti apabila hal itu tidak mengubah karakter Anda. Firman Tuhan akan sia-sia kalau hanya Anda mendengarnya tanpa menghidupinya. Itulah makna dari perkataan Tuhan Yesus ini. Kita tidak cukup hanya sekedar mengenal kebenaran Injil, menghafal firman Tuhan, lalu menyerukan nama Tuhan dengan berdoa, Tuhan, Tuhan, dan seterusnya. Tetapi ketika hidup kita tidak diubahkan dan tidak berbuah apa-apa sesuai dengan tuntutan firman itu, maka hidup kita itu menjadi sia-sia. Dan firman itu juga menjadi sia-sia. Sebagai orang Kristen, kita dapat ditenggelamkan oleh urusan-urusan duniawi yang mungkin dapat menggeser keyakinan iman kita dari iman yang mendengarkan kepada iman yang berbuah. Kemudian terjadilah peristiwa yang mengguncang dasar bangunan hidup kita, dan kita pun tergeletak lemah dan kalah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Philip Johnson, seorang pengacara sangat berbakat,
sekaligus pembicara utama Intelligent Design Movement, terkena serangan stroke dan kemungkinan akan kambuh kembali. Ia sangat dihantui oleh berbagai pikiran yang menakutkan selama hari-hari pertama setelah serangan stroke-nya. Sama seperti kita. Akibatnya ia sangat tersentuh ketika seorang sahabatnya datang mengunjunginya dan menyanyikan lagu pujian. Lagu pujian tersebut adalah "Pada Kristus dasar yang teguh aku berdiri. Dasar lainnya adalah pasir yang menenggelamkan." Johnson akhirnya menyimpulkan, apakah yang menjadi dasar yang kokoh tempat saya berdiri? Saya selalu membanggakan diri karena kemandirian saya dan mengandalkan otak saya. Namun diri dan otak saya ternyata merupakan landasan yang sangat rapuh. Sejak dulu saya adalah seorang Kristen, bahkan seorang Kristen yang bergairah menurut ukuran dunia saya. Tetapi saya ternyata bukanlah pelaku firman. Namun sekarang semua kabut telah tersapu bersih, sehingga kebenaran semakin tampak jelas bagi mata iman saya. Ia bertekad sejak saat itu untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya, dan ia pun menjadi orang yang berbahagia. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Tidak setiap orang yang menyebutkan aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Pilihannya hanya satu. Menjadi pendengar saja atau menjadi pelaku. Tergantung pada diri kita. Kalau kita mau masuk kerajaan surga, jadilah pelaku firman Tuhan. Itulah yang disampaikan, pesan penting dari Tuhan Yesus. Maka kita bercermin pada diri kita. Siapakah kita? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang rajin mendengarkan, menikmati, mengkaji firman Tuhan, lalu menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah kita bergereja, mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah yang sangat banyak melalui YouTube, khotbah di ceramah-ceramah Kristen, dan belajar banyak firman, tapi sama sekali tidak mengubah kehidupan kita? Lalu pertanyaannya, apa gunanya? Kita diberi telinga oleh Tuhan untuk mendengarkan banyak hal, termasuk firman. Dan Dia menyampaikan firman lewat kata-kata, lewat pendengaran kita, melalui telinga dan hati dan pikiran kita. Dan kita diberikan mulut, tangan dan kaki untuk bergerak, melakukan, mengolah firman Tuhan, supaya kita berada di landasan yang benar dalam setiap sikap dan perbuatan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 8 ayat 21 ini, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Kalau hanya mendengarkan, itu bukan ibuku dan saudara-saudaraku, tapi harus mendengar dan melakukannya. Kebenaran iman harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kata-kata kasih biar segudang juga tidak berguna kalau tidak dipraktekkan dalam perbuatan. Kata-kata perdamaian, kata-kata yang baik, kata-kata mutiara, dan semua nasihat, filsafat dan lain sebagainya adalah sia-sia kalau tidak dibumikan, dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuktikan bahwa kita adalah punya iman yang hidup di dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak dapat memperoleh keselamatan dengan usaha kita sendiri, tetapi
bahkan kita tidak mendapatkan apa-apa, sekalipun kita percaya, tapi tidak berbuah apa-apa. Mendengar dan melakukan firman tidak mudah, tapi bukanlah hal yang mustahil untuk kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Selamat mendengarkan firman, dan jadilah pelaku firman itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Anda mau orang yang berbahagia? Dengarkan, lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan berbahagia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Yesus menantang kami saat ini untuk mempertanyakan diri kami. Apakah kami termasuk orang yang rajin, setia, mendengarkan firman Tuhan? Tetapi apakah kami juga hanya pendengar dan bukan pelaku firman? Ternyata Tuhan berkata, tidak setiap orang yang menyebutkan aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan firman-Nya. Jadilah kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu, tidak hanya pendengarkan, supaya kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan supaya kami termasuk pada keluarga Allah, supaya kami termasuk bagian dari tubuh Kristus. Kalau kami berpikir, merenungkan seberapa banyak firman-Mu mendasari kehidupan kami, seharusnya kami malu, karena kami sering hanya mendengarkan, bahkan tidak mendengar walau pakai telinga, tidak memaknai walau pakai hati, karena pikiran dan telinga hati kami jauh dari fokus pada firman Tuhan. Untuk itu ke depan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun segenap bagian tubuh kami ini untuk kami pakai, mendengarkan serta menikmati, menghayati, melakukan firman-Mu, sehingga kami benar-benar akan mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Berkati kami Tuhan, ketika kami beribadah, ketika kami pertangyangan, ketika kami bernyanyi, berdoa, untuk betul-betul menyampaikan, mendengarkan dari hati, sehingga kami juga mengimplementasikannya di dalam kehidupan kami. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Ajarlah kami bersama anak-anak kami untuk menghidupi setiap firman Tuhan, agar tidak menjadi sia-sia semua waktu yang kami pakai untuk datang menghadap Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, baik melalui komunitas, di tengah-tengah gereja, perkumpulan kami, atau di tengah keluarga maupun individu. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu. Mulai saat ini kami akan menghayati firman-Mu dan melakukannya sedikit demi sedikit, agar kelak kami beroleh masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berkati kami bersama keturunan anak-anak kami, cucu kami semua dalam beraktivitas. Jadilah kami bercermin dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam setiap perbuatan, tindakan, usaha, pikiran, dan pekerjaan kami masing-masing. Sehingga dengan firman-Mu kami dicerahkan, diingatkan untuk tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan demikian hidup kami akan terberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.